Halo semuanya, sering lihat kan sekarang cuma modal ketik beberapa kata, tiba-tiba muncul gambar yang keren banget. Atau minta chatbot bikinin puisi, dan hasilnya, wow. Nah, di balik semua keajaiban itu, ada yang namanya AI generatif. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas cara kerjanya. Yuk kita mulai. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya mesin bisa sepintar itu? Kita cuma ngetik misalnya seekor astronot menunggang kuda di Mars dan jereng, muncul sebuah gambar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini dia misteri utama yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, sebelum sebuah AI bisa mencipta, dia harus belajar dulu. Persis kayak kita, harus sekolah dulu lah ibaratnya. Yuk kita intip gimana sih proses belajarnya? Bayangin deh, kita sodorin komputer jutaan kartu belajar. Isinya gambar kucing, gambar anjing, dan terus. Tujuannya cuma satu, biar si komputer ini mulai ngenalin polanya. Oh yang ini telinganya lancip, ini kucing. Oh yang ini lidahnya menjulur, ini anjing. Proses inilah yang disebut fase pelatihan. Nah, setelah lulus dari pelatihannya, sekarang waktunya tes. Kita kasih dia foto baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya, misalnya foto kucing ini. Berbekal semua pengetahuannya, dia bakal dengan yakin bilang, ini kucing. Nah, ini fungsi AI yang klasik banget, ngenalin dan ngasih label. Tapi, gimana kalau kita mau AI itu lebih dari sekedar ngenalin ganggar? Gimana kalau kita mau dia menciptakan sesuatu yang baru? Nah, disinilah AI generatif masuk dan mengubah segalanya. Gampangnya gini deh, AI generatif itu bukan cuma pustakawan yang jago nyariin buku yang kamu mau. Bukan. Dia itu penulisnya. Dia yang bikin cerita baru dari nol berdasarkan permintaan kamu. Dan gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, AI cuma lihat gambar dan ngasih nama. Di kanan, AI dikasih teks, lukis seekor kucing orange dengan mata hijau, dan dia benar-benar melukis gambar yang sama sekali baru. Dari sekedar mengenali, jadi berkreasi. Keren kan? Jadi, gimana cara kerjanya? Ini bukan sihir ya. Ini semua soal probabilitas. Berdasarkan miliaran contoh yang udah dia pelajari, AI ini pada dasarnya cuma nebak. Pixel apa ya yang paling mungkin muncul selanjutnya? Kata apa ya yang paling cocok? Makanya, karena sifatnya menebak, hasilnya itu nggak selalu 100% sempurna. Dan ini penting banget buat kita ingat. Oke, sekarang ayo kita lihat apa aja sih kekuatan super yang dimiliki teknologi ini. Percaya deh, ini bukan cuma soal bikin gambar kucing yang lucu doang. Anggap aja ini kayak pisau lipat Swiss versi digital. Serbaguna banget. Perlu draft email buat bos? Beres. Ngerangkum dokumen setebal bantal? Gampang. Nerjemahin bahasa asing atau bahkan nulis kode program? Semua bisa dilakuin. Ini bener-bener kayak punya asisten pribadi super canggih. Nah, ini pertanyaan yang krusial banget. Karena pada dasarnya, AI ini cuma menebak dan memprediksi. Seberapa akurat sih tebakannya? Terus, apa yang terjadi kalau tebakannya salah? Slide ini nunjukin dua sisi mata uang yang beda banget. Di kiri, kita lihat AI ngasih jawaban yang kedengarannya meyakinkan, tapi ternyata salah total. Inilah yang sering kita sebut halusinasi, pas AI mulai ngarang bebas. Tapi coba deh lihat yang kanan. Beda kan? AI ini ngasih jawaban sambil nyantumin sumbernya. Persis kayak kutipan di karya ilmiah. Ini ngasih kita kekuatan buat ngecek sendiri faktanya. Teknologi canggih di balik jawaban yang lebih bagus tadi itu namanya RAG. Gampangnya gini, sebelum si AI ngegenerate atau menghasilkan jawaban, dia nge-retrieve dulu alias ngambil informasi dari sumber-sumber terpercaya yang udah kita tentuin, jadi dia nggak ngarang tapi merangkum dari fakta yang ada. Ini benar-benar sebuah lompatan besar buat bikin AI jadi lebih bisa diandelin. Jadi intinya ada di kita. Kita harus jadi pengguna yang cerdas, yang kritis, yang nggak nelan mentah-mentah semua yang disuguhin sama AI. Ini dia contekan simple buat kita semua. 3 langkah aja. Pertama, cek dulu biayanya, gratis atau bayar. Kedua, pastiin kamu tahu ini butuh internet atau enggak. Dan yang paling penting, nomor 3, selalu skeptis. Selalu tanya ini infonya dari mana. Dan jangan malas buat cek ulang faktanya, apalagi kalau nggak ada sumber yang jelas. Pada akhirnya, cara kita memandang teknologi ini harus pas. Anggap dia sebagai asisten super canggih yang bisa bantu kita kerja lebih cepat, lebih kreatif. Tapi ingat, otak dan tanggung jawab utamanya tetap ada di kita. AI itu alat bantu, bukan pengganti. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng.
Kalau AI bisa bikin lagu yang indah atau lukisan yang luar biasa, terus siapa yang punya hak ciptanya? Kamu yang ngasih perintah? Perusahaan yang bikin AI-nya? Atau jangan-jangan nggak ada yang punya? Ini bukan lagi pertanyaan buat film fiksi ilmiah loh. Ini adalah salah satu teka-teki terbesar yang harus kita pecahkan di era baru ini.